Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallim ala habibina al-mustafa wa rasul mujtaba wa khairil anami wal wara Muhammad ibni Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan kita di bulan Syawal ini, di penghujung bulan Syawal ini, betapa nikmat agung yang Allah berikan pada diri kita, yang mana mungkin barangkali ada di antara tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang ketika bulan Ramadan bersama atau sebelum Ramadan bersama-sama dengan kita, tapi hari ini sudah tidak lagi bersama kita. Oke, alhamdulillah Pak, ini ada waktu sebelum Isya kita lanjutkan hadis pendek Pak, hadis ke-26. Ya, di hadis Arba'in Nawawi 42 hadis pilihan yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengkompilasi 42 hadis dalam kitab ini, yang 42 hadis ini berisi pokok-pokok agama Pak. Maka dalam sebuah riwayat hadis, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan, barang siapa yang di antara umatku bisa menjaga, bisa menghafal 40 hadis ini, maka dia akan selamat nanti menuju surganya Pak. Maka hadis ini hadis pokok Pak. Jadi kalau orang itu bisa hafal hadis ini, bisa faham hadis ini, maka dia sungguh sudah faham pokok-pokok agama. Tinggal dia mengembangkan di pemahaman-pemahaman setelahnya. Karena hadis ini hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi, dan ini hadis berkah Pak. Artinya kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ini hadis barokah. Kenapa? Dikaji oleh setiap umat, ya, di setiap golongan, setiap lintas. Jenengan tanglet Imam Nawawi niku nggih teng Nahdiyin didamel, teng Muhammadiyah didamel, teng pundi-pundi didamel. Ya, kalau bicara Imam Nawawi itu yang mengarang Riyadhus Shalihin itu nggih Imam Nawawi, yang mengarang Arba'in Nawawi nggih Imam Nawawi. Jadi ini kitab berkah Pak, karena bisa dipakai, ya, dan dikaji oleh seluruh umat di dunia Pak. Termasuk kita ketika belajar di Sudan, ketika kita belajar hadis, buku pertama yang kita pelajari buku ini Pak. Ini buku dasar untuk kita belajar ilmu-ilmu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-sadis wa isyrun, hadis ke-26. Ini kalau jenengan baca hadisnya, ini intisarinya itu bersyukur Pak. Intisarinya bersyukur, dan ternyata dari realisasi bersyukur itu kita mengerjakan dari kebajikan-kebajikan yang kita amalkan sehari-hari kita. Maka disampaikan, saya baca dulu redaksi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah Pak. Abu Hurairah itu namanya sinten Pak? Kita murojaah dulu Pak. Sinten namanya Abu Hurairah niku? Nami asline itu Abdurrahman ibnu Sakhr. Napa kok ditimbali Abu Hurairah? Abu Hurairah itu dari kata hirratun Pak. Lah niku eling. Hirratun itu maknanya kucing. Lek kucing kampung itu namanya hirratun, lek kucing kuto namine itu kitun. Makanya enten teng kartun tuh namanya Hello Kitty Pak. Itu dik loh, es tuh Bu. Jangan agak Hello Kitty itu diambil dari kata kitun.
Kiton itu dari bahasa Arab namanya kucing. Kucing yang itu kucing sing apik Pak, kayak kucing Persia, kucing kuto. Tapi lek kucing-kucing sing kampung-kampung teng griya jenengan griya kula niku namanya hirrotun. Lah Abu Hurairah niki Pak, remen banget ngopeni kucing kampung Pak. Beliau itu masuk Islam terakhir 4 atau 5 tahun sebelum Rasulullah wafat. Beliau masuk Islam terakhir, kemudian memutuskan, ya Allah, saya ingin tobat, saya pengen memulazamai Rasulullah. Saya ingin hidup bersama Rasulullah dalam tidurnya, dalam bangunnya. Makanya jadi kabeh iki nurut Kanjeng Rasul. Tileme pun teng Masjid Nabawi mboten gadang griya, mboten gadah estri, mboten gadah anak. Nggih. Maeme pun kali Rasulullah. Lek Rasulullah gadah maeman nggih maem bareng, lek mboten nggih mboten maem. Lah niki Abu Hurairah. Maka beliau itu termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di akhir hidupnya itu betul-betul membersamai 24 jam dalam hidupnya itu membersamai Rasulullah. Itu Abu Hurairah. Lah Abu Hurairah itu memang remen kucing, ngopain. Jadi makan yang dikasih Rasulullah itu disisakan sedikit untuk ngopeni kucing tadi. Lah ketika Rasulullah melihat kok seneng ngopeni kucing awakmu Abu Hurairah, namanya Abdurrahman sebelumnya itu. Nggih Rasulullah kula kok sakno kali kucing sing dereng maem niki. Akhirnya dipanggillah Abdurrahman ibnu Sakhir itu dengan panggilan Abu Hurairah, dari kata hirrotun artinya kucing, bapaknya kucing. Nah, bukan berarti bojo kucing Pak, mboten. Tapi karena ngopeni kucing. Itu Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap persendian manusia ya alaihi shadaqah, maka wajib baginya untuk menunaikan sedekah Pak. Ya. Setiap persendian, bayangkan. Maka dalam sebuah redaksi hadis yang lain, jadi manusia itu memiliki 360 persendian Pak. 360 persendian. Enten sing mriki dokter atau tenaga kesehatan, perawat napa bidan napa mantri napa dukun beranak maksudnya. Sanes dukun mboten enten nggih. Kalau kita belajar dalam ilmu kedokteran niki nggih, manusia itu punya sendi 360 sendi, Pak. Sendi niku sambungan. Lek bahasa pertukangan itu engselnya, Pak. Engsele tulang. Jadi kita itu punya 360 persendian yang setiap persendian itu Rasulullah sampaikan wajib untuk bersedekah, Pak. Nah, ini merupakan nikmat yang ingin Rasulullah sampaikan pada kita. Kita itu, Pak, diberikan nikmat yang luar biasa itu yang kita tidak pernah bayangkan. Ternyata itu kita punya 360 sendi itu yang alhamdulillah sehat. Tapi mboten semerep sing pun asam urat sing napa. Jenengan asam urat kedik mawon, Pak, teng jempol sikil. Mboten saged melampah 3 dinten, Pak. Estu napa mboten? Nggih. Itu satu sendi yang Allah ambil nikmatnya. Bayangkan, dalam tubuh kita itu ada 360 sendi, persendian. Jenengan cek teng dokter, jenengan cek teng, ini Rasulullah yang bilang. Ya, kita itu punya 360 persendian yang setiap persendian itu kita wajib untuk bersedekah, kata Rasulullah. Nanti diberitahu bagaimana cara bersedekahnya. Karena itu nikmat luar biasa. Ya, maka ini nikmat, Pak. Ya, ini nikmat. Maka Allah itu berfirman, summalatus alun yauma idzin anin na'im. Ya. Jadi betul-betul akan dipertanyakan, Pak. Ya. Naim itu nikmat yang Allah berikan, yang kita sadar atau tidak itu nanti di hari kiamat itu akan dipertanyakan. Jadi kita itu jangan sampai lengah terhadap nikmat Allah ini, yang mana Rasul sampaikan kita itu punya 360 persendian yang kalau satu itu sakit itu luar biasa sakitnya, yang itu kita harus bersyukur. Saya pernah punya tetangga punya saraf kejepit, Pak. Ya. Saraf kejepit niku badhe melumai mboten saged. Mantun niku lek tilem niku kudu miring. Wes pernah itu sudah enakan pas badhe riyaya kula wingi niku
cerita pas silaturahmi niku apa jenenge nata-nata pot, Pak. Pot kecil sanes pot gede niku. Ngangkat pot niku mbrungkuk maring ngono miring maneh kejepit malian. Itu sampai riyoyoane mboten teng pundi-pundi. Jadi itu saraf di belakang itu sendi di belakang tulang kita. Jadi betapa nikmat luar biasa yang Allah berikan. Maka dikatakan kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap persendian dari manusia itu maka ada kewajiban untuk bersedekah. Wa kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Ya. Dan disebutkan di sini ya. Dan setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Jadi setiap sendi itu ada sedekahnya, dan kapan sedekahnya harus setiap hari di setiap matahari terbit. Ini informasi dari Rasulullah, bukan dari saya, Pak. Jadi wajib setiap sendi itu bersedekah, kemudian sedekahnya setiap hari. Bagaimana cara bersedekahnya? Ya. Bagaimana cara bersedekahnya? Maka disampaikan ta'dilu bainal itsnaini shadaqatu. Ketika kita diminta, Pak, menjadi penengah di antara dua orang yang berselisih. Ya. Kita itu mungkin mendamaikan dua orang yang berselisih, itu kategori sedekah sendi tadi. Saya tidak tahu sedekah sendi yang bagus yang sebelah mana. Mungkin rahange apa mungkin gulune, tapi ketika kita disampaikan oleh Rasulullah, ketika kita mendamaikan orang yang berselisih dalam sebuah tempat itu kategori sedekah. Ini nanti kita klasifikasikan yang disebutkan oleh hadis Rasulullah. Pertama, mendamaikan orang, Pak. Jadi kadang kita itu ketika melihat orang bertikai, kita itu lebih condong untuk nepuki, Pak. Ayo get no wis yo. Kan gitu ya. Sering lek anak-anak di get no pisan wis, didu pisan wis. Kadang gitu kita. Kita tuh tidak melihat maslahat. Kadang kita itu malah gembosi, malah manas-manasi ketika ada yang sambat ke kita. Iku lho, Pak Fulan iku kok ngene apa aku ndak dikei banyu ning sawah. Yang harusnya dia itu melerai mendamaikan, tambah ditambah. Iya pancene iku. Ya, aku yo ngono iku. Itu dia didumane tambah karena dia punya masalah juga dengan yang bersangkutan, jadi tambah dipanas-panasi. Lah ini kadang-kadang kita sering seperti itu, Pak. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten, Pak? Temenan berarti jenengan. Nggih, Bu. Pak. Napa nggih muga-muga lek nate niku mboten malih nggih insyaallah nggih lek enten sing berselisih nggih kita damaikan. Kemudian dikatakan di sini ya. Jadi ta'dilu bainal itsnaini, jadi mendamaikan dua orang berselisih itu juga kategori sedekah. Maka kita di hadis sebelumnya, ketika sebelum Ramadan itu ada sebuah hadis sebelumnya itu kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah, Pak. Saya kemarin pernah membedakan antara sedekah itu apa, infak itu apa, zakat apa. Jadi sedekah itu dari kata shadaqah, artinya apa? Membenarkan, Pak. Jadi membenarkan atas iman yang kita imani dalam hati itu dengan sedekah, dengan kebaikan-kebaikan. Mungkin kita lebih familiar sedekah itu dengan uang, tapi ternyata bukan itu saja. Ya, sedekah itu bukan hanya dengan uang. Meskipun uang itu juga ketika kita memberikan kepada orang lain itu uang, itu dalam kategori sedekah secara umum. Tapi kalau kita bilang sedekah, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan yang kita kerjakan adalah merupakan sedekah yang membenarkan iman kita kepada apa-apa yang menjadi keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tidak membuktikan keimanannya dengan kebaikan-kebaikan, maka itu bukan iman. Ada seorang sahabat itu baru masuk Islam, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji, ya, tapi masuk surga, Pak. Karena dia membuktikan keimanannya. Suatu ketika dia masuk Islam dengan Rasulullah sebelum perang. Dia belum sholat, dia belum zakat,
ibadah-ibadah mahdhah belum pernah. Tapi dia buktikan, ya Allah, ya Rasulullah, saya ini beriman kepadamu, beriman kepada Allah. Saya buktikan iman saya dengan saya ikut dalam barisan orang-orang mukmin untuk melawan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Singkat cerita dia ikut perang, meninggal mati, kemudian disolati oleh Rasulullah dan insya Allah husnul khatimah. Itu pembenaran Pak, pembuktian. Kita tuh beriman itu apa pembuktian kita sebagai orang beriman? Ustaz, saya kalau ada gini-gini nggowo 2.000 Ustaz. Pembuktian dengan 2.000. Dengan pembuktian dengan 50.000 itu kira-kira kalau jenengan jadi orang yang ingin membenarkan itu lebih percaya sing nggowo 2.000 apa sing 50.000, Pak? Hah? 2.000 rutin, Pak. Lah. Iku anu mawon niku. Itu pembenaran. Jadi kalau kita itu ngaku beriman tapi tidak mau sholat, ya, tidak mau berbuat baik kepada orang tua, tidak mau zakat, tidak mau puasa, itu tidak ada pembuktian. Karena yang namanya cinta itu butuh pembuktian. Jenengan riyen pas pengantin baru, Dik, ya aku kok sayang karo awakmu, Dik. Ngene mboten, riyen Pak biyen zaman-zaman sik nem nggih. Buktine apa Mas sampean niku seneng karo aku, Mas? Marine tak rabi ya Om Dik, tak tekani wong tuamu, tak rabi aku nggawa emas 3 kilo gawe awakmu. Wah, itu pembuktian, Pak. Pembuktian. Loh, estu, Pak. Jenengan kalau semer maharnya Rasulullah kepada Ibunda Khadijah, mungkin jenengan malu. Saya diceritani bapak saya dulu maharnya itu 10.000, Pak. 10.000 berapa? Zaman sakmono 10.000, Pak. Zaman saiki 10.000 ndak payu, Pak. Oh dolanan arek lek jenengan bapake mahar 10.000 dolanan arek kan gitu, ndak serius berarti. Rasulullah itu maharnya ya. Maharnya itu 50 kilo emas. 50 kilo emas. Kalau 1 gramnya itu sekarang 1 juta. Kalau 50 kilo emas itu berapa kira-kira, Pak? Rupiahnya berapa? Hah? 1 kilo itu kira-kira 1.000 gram. Berarti 1.000 kali 1 juta berapa? 1 miliar. 50 M. 50 M apa 5 M? 50 kilogram 50 M. Itu Rasulullah. Karena emas itu tidak ada inflasi, Pak. Kalau kita 10.000 sekarang sama 10.000 dulu kan beda. 10.000 dulu itu kan paling iso gawe tuku kasur, iso gawe tuku napa sepeda pancal lek riyen. 10 saiki gawe tuku cilot nggih, mboten wareg nggih. Rasulullah itu maharnya kepada Khadijah itu 50 kg emas, Pak. Jadi ketika ada yang bilang Rasulullah itu tidak kaya, ini beliau ketika menikah dengan Khadijah maharnya 50 kg emas. Karena sebelum menikah beliau adalah seorang pedagang internasional, Pak. Pedagang yang berdagang itu sampai Syam. Syam itu negara Yordania, negara Syria, negara Palestina dan sebagian Mesir. Itu beliau umur 12 tahun sudah menjadi pedagang internasional. Dan beliau itu amanahnya hebatnya. Ini spesifikasi kalau jenengan seorang pedagang, ya. Rasulullah itu ketika kan dipinjemi barang, beliau tidak punya modal. Bahasanya ada Khadijah itu janda kaya, juragan Khadijah itu memberikan barang, meminjamkan barang. Kalau pada umumnya bisa, kita ambil contoh, biasanya kalau orang jualan barangnya Khadijah itu 10 juta. Tapi Rasulullah bisa membuat keuntungan itu berkali-kali lipat, Pak. Sampai 30 juta, 40 juta. Loh kok bisa? Apa kuncinya? Kuncinya amanah tadi. Amanah itu artinya memaksimalkan apa yang menjadi potensi tadi. Nanti kalau saya jelaskan amanah ini panjang lagi. Ini penting. Jadi amanah itu kita deskripsikan nanti itu ini ada ilmunya. Ini kita bikin kajian khusus terkait amanahnya Rasulullah sehingga untung 10 juta.
Ya, barang 10 juta itu bisa dikali-lipatkan menjadi 30 juta. Makanya kenapa Rasulullah itu kaya. Itu konsepnya perdagangannya Rasulullah. Dan itu tanpa ghish, tanpa bohong, tanpa dusta. Justru kalau dusta tambah rugi. Karena beliau jujur, orang percaya, akhirnya belinya berkali-kali. Ketika berkali-kali keuntungan tambah melipat dan beliau mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada pedagang yang lain. Itu konsepnya Rasulullah dalam berdagang. Ya, kemudian dikatakan wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Dan dalam kategori sedekah yang lain tadi itu, ya, dalam sedekah sendi tadi itu dikatakan menolong orang, ya, untuk naik ke tunggangan, ya. Jadi ini hal simpel, Pak. Kalau zaman dulu tunggangannya itu adalah mungkin unta, mungkin kuda. Jadi membantu orang menaikkan dalam tunggangannya. Atau kalau sekarang ada orang sepuh kemudian badai naik mobil motor saged, badai naik sepeda motor saged, dibantu, Pak. Itu sederhana sekali. Atau mungkin nyebrangkan orang, kalau dia orang tua, orang sepah itu diseberangkan, itu dalam rangka tadi itu. Wa tu'inur rajula fi dabbati fatahmilhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha atau kalau enggak membantu menaikkan barang-barang bawaannya tadi itu, dibantu diangkatkan kemudian ditaruh di tunggangannya. Itu kategori sedekahnya sendi-sendi tadi. Nanti kita kategorikan. Kemudian dikatakan wal kalimatu at-thayyibatu shadaqah, dan perkataan-perkataan yang baik, kalimat thayyibah. Ya, kita tasbih, kita tahlil, kita sholawat, kita istighfar. Kalimat thayyibah itu dalam kategori sedekah. Jadi kita itu bilang astaghfirullahaladzim. Ini sendi-sendi rahang ini bergerak, Pak. Kita tidak tahu dalam rahang kita itu ada berapa sendi. Jenengan pernah sakit gigi, Pak? Satu gigi, Pak, itu ketika sakit gigi itu koyak bengkak. Badhe mangap mboten saged. Opole kate ngomong opole, nah, gitu ya. Kan mboten saged, itu sendi yang tidak bisa. Maka ketika kita bertasbih, kita bilang astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini adalah sendi-sendi ini bergerak. Dan itu merupakan kategori sedekah yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Maka mafhum mukhalafahnya, makna kebalikan daripada kalimat thayyibah tadi itu, ketika kita tidak mampu berkata-kata baik, Pak, kemudian kita ini berkata-kata yang tidak baik, ini malah menimbulkan mudarat. Jadi kalau seandainya kita, maka katanya Rasulullah itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia itu berkata baik atau diam. Dan zaman sekarang, apalagi zaman anak muda, ngomong itu enggak harus pakai mulut, Pak. Ngomong enggak harus pakai, tapi pakai apa? Ngomong pakai jari. Wah, kula lek ndelokan niku, Pak, napa ono komen apa? Itu komentar itu Pak. Ada bupati nyeblung kali, komentari macam-macam. Kadang kita itu kurang bisa menjaga, atau ketika ada yang nge-share di grup, ya, apa sesuatu yang kontroversial, dia bisa nggak menahan daripada yang bermanfaat omongannya. Kalau nggak bisa, dalam kategori ini tadi mafhum mukhalafah atau kebalikan daripada perkataan yang baik tadi. Kemudian wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah, ya. Dan setiap langkah kita yang langkah itu menuju perjalanan untuk sholat ke masjid, itu juga dalam kategori sedekah, Pak. Nah, ini suatu ketika ada sahabat, beliau itu ingin pindah rumah, Pak, untuk lebih dekat dengan Masjid Nabawi. Rasulullah, saya izin untuk pindah dari rumah saya yang jauh itu untuk pindah sini biar enak soalnya Rasulullah. Kemudian apa jawabnya Rasulullah? Jangan pindah kamu. Rumah kamu di sana, tidak apa-apa, kamu setiap hari jalan. Karena setiap langkah yang kamu langkahkan untuk pergi ke masjid tadi itu akan bisa mengangkat derajat kamu dan bisa menghapus dosa-dosa kamu. Jadi mengangkat derajat itu dengan khutwah, dengan langkah-langkah kita. Kadang kita itu
tidak perhatian Pak dengan itu. Terus ada yang bertanya, Ustaz, aku lek nang masjid numpak sepeda motor Ustaz. Ya apa sama pahalanya? Ya sama. Tapi dalam prinsipnya yang itu pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah, jadi al-ajru ala qadri masyaqqah. Banyaknya pahala itu tergantung pada masyaqqahnya. Masyaqqah itu tingkat kesulitannya. Semakin kita itu rekoso dalam, ya kita beribadah dan sebagai ke masjid, kita jalan, itu pahalanya juga insya Allah lebih berat. Jadi pernah suatu ketika itu salah satu paman kita, jadi pernah Mbah Manaf, Kiai Abji Hadi Manaf itu pernah nasihatin putranya, salah satu putranya. Jadi ikut ke sawah nyangkul, ya mari ngono dari hasil cangkulannya tadi itu ndak oleh apa, namanya orang tani Pak ya, ndak oleh apa-apa. Kemudian sambat, kesel aku ngene terus lek ngene tok aku ndak gelem, kesel. Terus beliau mengingatkan, ya justru kesel iku sing nggarai pahalae luwih akeh. Jadi semakin kita capek dalam beribadah, semakin kita itu lelah kita itu, maka itu akan menjadi tingkat pahalanya itu semakin besar. Maka ini setiap langkah kita menuju masjid itu dalam kategori sedekah. Kemudian wa tumitul adza anit tariqi shadaqah. Dan menyingkirkan batu-batu, menyingkirkan duri-duri yang itu ada di jalan itu juga termasuk sedekah. Maka sedekah itu macamnya banyak. Yang setiap sendi itu mewakili daripada kebaikan yang kita kerjakan. Yang ini dalam sebuah hadis lain, untuk memantapkan persendian kita itu dikatakan yaqulu Allahu azza wa jalla. Allah itu pernah berfirman, ya dalam hadis qudsi, ya ibni Adam, sholli li arba'a raka'atin min awwalin nahar akfika akhirah. Salatlah setiap awal siang atau awal pagi kamu itu. Kita sebut salat duha, Pak. Itu 4 rakaat, maka itu mencukupkan dunia dan akhirat. Jadi ini sebenarnya anjurannya untuk tadi itu beberapa ibadah tadi itu kemudian ditutup dengan sholat tadi. Jadi ternyata sholat itu Pak, ketika kita mengerjakan sholat, yang itu juga dianjurkan setiap awal pagi kita itu mengerjakan sholat duha tadi itu 4 rakaat. Ini sama saja mewakili sedekah kita setiap pagi. Jadi kalau seandainya kita dalam kategori belum mampu untuk mungkin mengangkatkan barangnya orang, mungkin membantu orang nyebrang, membantu orang itu mendamaikan orang, kita belum nemu itu, maka cukup diwakili setiap harinya dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita dari sendi-sendi 360 kita itu dengan sholat setiap hari minimal 4 rakaat Pak, ketika sholat duha. Jadi karena gerakan sholat kita itu insya Allah menggerakkan seluruh 360 persendian kita. Jadi ini macam daripada hadis tadi itu mungkin kita tidak bisa temui setiap hari. Kita pengen nyari endi wong sing tukaran tak goleki ben aku sedekah, kan ndak mungkin Pak. Yang jenengan madosi tiang-tiang sing tukaran, mari ngono jenengan iki tak dameno, kan mboten mungkin. Kemudian kalau nyari orang endi ana sing tak sebrangno atau tak tumpakno sepeda motor ben gampang mlakune, nggih mboten, nggih radi susah nggih. Terus madosi tiang-tiang sing badhe minggiraken batu-batu duri-duri nggih kadang boten kepanggih. Bagaimana cara untuk menunaikan sedekah dari setiap sendi kita itu? Kita mengerjakan setiap hari itu untuk sholat duha minimal 4 rakaat. Minimal 4 rakaat, maka itu mewakili dari sedekah 360 sendi, dan insya Allah kita akan dinyatakan sebagai hamba Allah yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dari setiap persendian yang kita terima daripada nikmat-nikmat Allah tadi itu.
Mungkin saya rasa cukup Pak nggih, karena ini sudah isya, sudah masuk waktu isya. Semoga hadis singkat tadi ini hadis ringan Pak. Ini ringan sekali, tapi ini masuknya ranah akidah sebenarnya. Ini kita dianjurkan intinya sholat 4 rakaat duha. Tapi kita meyakini bahwasanya Allah itu memberikan kita nikmat yang banyak tadi itu, kalau enggak kita syukuri ini bahaya. Maka jangan sampai kita itu kufur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Ya, makanya kalau kita dapat nikmat itu yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman itu apa? Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkur. Jadi ketika Allah berikan kenikmatan kepada Nabi Sulaiman berupa kekuasaan, berupa tentara-tentara yang hebat tadi itu, apa kata Nabi Sulaiman? Itu adalah merupakan fadli Rabbi, itu adalah keutamaan dari Tuhanku. Itu adalah merupakan nikmat dari Tuhanku untuk mengujiku, aku ini bersyukur atau kufur kepada nikmat Allah. Bayangkan, Nabi Sulaiman itu seperti itu. Beda lagi dengan Korun tadi Pak. Korun, tahu Korun nggih? Korun itu yang diceritakan dalam Al-Qur'an, yang pintu gerbang hartanya itu orang itu membawa beberapa orang prajurit Pak untuk membuka pintu berangkasnya. Ya. Jadi ketika Korun itu beda lagi. Oh, ini semua ini karena aku, karena ilmuku, bukan karena orang lain. Jadi tidak merasa kalau nikmat yang dia punya itu dari Allah. Ini bahaya Pak. Jadi kalau detik ini kita belum pernah merasa bahwa setiap persendian kita itu adalah nikmat dari Allah, hati-hati Pak. Ya, maka nanti kita itu akan dipertanyakan. Nikmat-nikmat Allah yang Allah diberikan kepada kita itu dipertanyakan. Maka jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang kufur sehingga kita tidak pandai bersyukur dan akhirnya dikategorikan sebagai hamba Allah yang kufur, dan naudzubillah kita dikategorikan sebagai bukan penduduk ahli surga karena kekufuran kita. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini manfaat untuk kita semua. Dan ada yang didiskusikan nggih, sampun. Oke, sampun, semoga manfaat. Mohon maaf sekali lagi atas segala kesalahan, segala khilaf, segala kesalahan dari saya sendiri, yang kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.